Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dan melihat Allah. Ma'iyah atau bersama dan ru'yah atau melihat Allah dalam diskursus teologi telah mendatangkan polemik yang sangat sengit. Namun di kalangan tasawuf, hal itu merupakan sesuatu yang wajar saja. Al-Suhrawardi menjelaskan bahwa melihat Allah dengan jelas di dunia sulit dilakukan karena sang baki tidaklah terkandung dalam sang fani. Sedang melihat Allah di akhirat memang dijanjikan Allah kepada seorang mukmin. Awamir Al-Ma'arif Syekh Siti Jenar mengungkapkan penglihatan kepada Allah di dunia dengan cara kasif al-kauni bi al-bashari, jadi tersingkapnya alam nyata atau pengejauhan tahan Allah dengan pandangan mata hati. Tahap awal melihat Allah disandang oleh orang-orang yang saleh di kalangan hamba-hamba Allah. Dan tanda kesalehan ini dimulai pada saat momentum Lailatul Qadar terjadi. Pada malam tersebut, orang-orang yang hijabnya disingkapkan oleh Allah, maka ia akan mampu melihat cahaya ilahiyah yang terpancar melalui wajah-wajah malaikat, kemudian menembus melihat cahaya pintu-pintu langit, lalu kemudian melihat cahaya Allah. Hal ini terjadi karena pada malam itulah Allah menampakkan dirinya kepada penduduk bumi. Bila pada momentum ini saja seseorang tidak sanggup menangkapnya, niscaya ia juga tidak akan bisa menerima karunia lebih dari itu, yaitu melihat Allah setiap saat. Seseorang bila telah mengenal Allah, hatinya akan dekat, dikaruniai berbagai karunia dan keramahan serta kemuliaan. Ketika dia menetap dalam hal tersebut, maka Allah menghilangkan dirinya, memiskinkannya dan mengembalikannya pada dirinya. Maka hijabnya akan diangkat dan mengembalikan kedudukannya pada posisi semula. Hanya saja, dalam persoalan ini, seorang sufi harus sangat berhati-hati ketika memberikan penjelasan kepada masyarakat. Yang jelas, bagi masyarakat umum memang harus menempuh tahapan-tahapan yang bisa dilalui, dan ia tetap memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk memiliki derajat seperti yang bisa dimiliki oleh kalangan Khawas dan Khawas al-Khawas. Al-Jailani mengemukakan, barang siapa yang melihat orang yang mencintai Allah, berarti ia telah melihat orang yang sudah melihat Allah dengan hatinya. Dia masuk kepadanya dengan batinnya. Tuhan kami, Allah, adalah sesuatu yang ada dan dapat dilihat. Jadi, dalam memberikan argumentasi tentang bisa dilihatnya Allah oleh seseorang, harus diberikan alternatif kemungkinan. Bagi orang awam, maka bila ia telah melihat dan mencintai seseorang yang mencintai Allah, maka ia telah memasuki pintu untuk melihat Allah dengan batinnya melalui orang yang dilihatnya itu. Disinilah terdapat perbedaan mendasar antara para ulama sufi pada umumnya dengan Mansur al-Hallaj, di mana para ulama sufi menempuh tahap demi tahap melalui kesabaran untuk melihat dan bersama Allah. Sementara al-Hallaj memandang bahwa jasmani seseorang menjadi hijab pertemuan dengan Allah, sehingga dia menyatakan, siapa yang membunuh saya berarti menolong saya. Di Jawa, Syekh Siti Jenar berada pada jalur paham al-Hallaj ini. Oleh karena itu, para ulama sufi mengatakan bahwa penglihatan terhadap diri Tuhan terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah melihat perwujudan sifat-sifat keindahan sempurna Allah secara langsung di akhirat, dan yang lainnya adalah melihat perwujudan sifat-sifat ilahi yang dipantulkan di atas cermin yang bersih pada hati yang suci,
dalam hidup ini, di dunia ini. Dalam kasus ini, penglihatan muncul sebagai perwujudan cahaya yang memancar dari keindahan sempurna Allah dan terlihat oleh mata esensi hati. Al-Jailani mengemukakan bahwa di dunia ini Allah dilihat dengan mata hati, dan Al-Suhrawardi menyebutnya dengan mata keimanan dan pandangan visi. Sementara kelak di akhirat, dia dapat dilihat dengan mata kepala, dengan pandangan mata dan visi, dan menyertakan dalil Quran Surat 42 ayat 11. Dalam hal pandangan ini, Al-Jailani nampaknya tidak ingin memiliki nasib seperti pendahulunya Mansur Al-Halaj atau seperti Sufi sezamannya dan Sufi sesudahnya. Syekh Siti Jenar yang dihukum mati karena pandangan sufistiknya yang mengaku adanya hulul, itihad, dan tasawuf wujudiyah, sehingga Al-Jailani lebih memilih pandangan yang kompromistis sebagaimana ditempuh oleh Al-Ghazali. Sindiran terhadap kelompok yang menghukumi kafir terhadap pandangan-pandangan sufistiknya dikemukakan Al-Jailani setelah menguraikan tentang melihat Allah. Orang-orang yang mencintai Allah akan merasa ridho kepada selain dirinya. Oleh karena itu, rasa pahit dalam kefakiran dari dunia bagi mereka terasa manis, dan mereka ridho kepadanya. Mereka merasa senang dengannya. Kekayaan mereka ada dalam kefakiran. Kenikmatan mereka ada dalam rasa sakit. Keramahan mereka ada dalam keliaran. Kedekatan mereka ada dalam kejauhan. Dan ketenangan mereka ada dalam kelelahan. Oleh karena itu, berbahagialah engkau yang memiliki sikap sabar, ridho, dan selalu berupaya merusak hawa nafsu. Seseorang yang telah sanggup melihat Allah secara langsung, akrab, dan berdialog dengannya, maka ia akan selalu memperoleh samudera ilmu yang melebihi rasio dan ilmunya. Dan hal tersebut juga berada di atas akal serta ilmu-ilmu teoritis yang ada. Al-Jailani menegaskan, berdirilah di hadapan kekuasaannya di atas kehancuran akal dan ilmumu agar engkau memperoleh ilmunya. Hendaklah engkau bersedia bingung terlebih dahulu dan tidak langsung menentukan pilihan. Biarlah kau merasa bingung dahulu sehingga datang kepadamu pengetahuan tentang Allah. Di sini, seseorang telah berada di luar eksistensi dirinya karena menyatu dengan eksistensi penciptanya. Apa yang ada dalam dirimu adalah batu-batu yang dilemparkan. Hai orang-orang yang kaku, wahai yang terikat nafsu. Demikian ungkapan Al-Jailani terhadap manusia yang tidak sanggup melihat Allah, baik dengan mata hatinya maupun dengan mata kepalanya. Penglihatan kepada Allah dengan mata kepala ini tentunya hanya terjadi dalam kondisi menyatu di antara keduanya. Karena memang manusia berasal dari aku yang dilahirkan di dunia menjadi kami. Lalu dari proses kami di dunia menjadi proses aku di akhirat. Jika memang di dunia ini ia mampu melampaui tahapan kehidupan secara benar, sebagaimana yang dialami Syekh Siti Jenar. Adapun kepada masyarakat kebanyakan dapat diberikan penjelasan sebagaimana yang dikemukakan pula oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia akan diketahui di dunia material ini melalui sifat-sifatnya yang diwujudkan dalam makhluk atau ciptaannya. Tetapi untuk melihat esensinya ditunda untuk akhirat. Di sana penglihatan terhadap diri Allah akan langsung sebagaimana yang dia inginkan, dan itu akan menjadi mata dari anak hati yang melihatnya. Al-Jailani mengutip firman Allah surat Al-Qiyamah, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Selanjutnya, bahwa manusia akan menyatu dengan Allah atau manunggaling kaula Gusti berdasarkan berbagai argumen, yaitu Rasulullah sendiri telah bertemu Tuhan, di mana malaikat pun tidak mampu sampai ke sana. Dan Rasulullah menyatakan, aku telah mengetahui Tuhanku dengan Tuhanku. Kemudian Allah berfirman, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Selain itu, Nabi juga bersabda, aku adalah dari Allah dan orang-orang beriman adalah dariku. Allah berfirman melalui nabinya, aku telah menciptakan cahaya Muhammad dari cahaya wujudku sendiri.
Doktrin-doktrin itulah yang diwujudkan oleh Syekh Siti Jenar dalam makrifatnya. Untuk menggapai keadaan tetap bersama Allah itu, kita harus memperhatikan nasihat para ulama sufi, yaitu perbanyaklah mengingat kematian, syirat, nikmat, dan siksa akhirat. Kosongkan dirimu dari dunia dengan menyibukkan diri kepada Allah, dengan menyucikan hati, roh, dan nurani, dengan memerangi nafsu dan setan. Bebaskan dirimu karena Allah, dan tetapkanlah agar selalu bersamanya. Tauhid adalah peniadaan makhluk dan keluar dari tabiatmu menuju tabiat malaikat, kemudian dari kefanaanmu dan dari tabiat malaikat menuju pertemuan dengan Allah. Beramalah di sisinya sebagai tambahan amalan Islam, dan iman adalah kekuatannya. Setelah itu, makrifatlah kepada Allah dan kemudian tetapkanlah bersama Allah. Karena hakikat beramal justru bukan untuk memperoleh balasan, namun untuk mencapai kedekatan dan memperoleh kesempatan melihat wajah Allah. Dari semua paparan pilar-pilar ma'rifatullah dalam ajaran tasawuf, nampak bahwa perilaku tasawuf dimaksudkan agar seseorang selalu mengerahkan tenaganya untuk memperbanyak kebaikan. Selanjutnya, memperbaiki serta membina diri agar menjadi muslim yang sejati dan utuh. Dan untuk menjadi muslim sempurna, memerlukan beberapa hal yang semuanya merupakan hasil dari penempuhan tahap dan keadaan kesufian. Di antaranya, yang pertama, menjaga lidahnya dari ghibah. Yang kedua, menghindari prasangka buruk. Yang ketiga, jangan suka mengolok-olok. Keempat, menundukkan pandangan. Yang kelima, berbuat adil. Yang keenam, mengetahui karunia Allah yang telah diberikan kepadanya agar tidak sombong atas dirinya sendiri. Yang ketujuh, menginfakkan harta di jalan yang benar dan tidak dengan cara yang salah. Artinya, tidak memanfaatkan harta kekayaannya untuk kemaksiatan dan tidak pula untuk menghalang-halangi ketaatan kepada Allah. Yang kedelapan, tidak menyombongkan diri dan berbuat kerusakan. Yang kesembilan, senantiasa memelihara sholat 5 waktu atau tarek dan juga salat daimnya. Yang kesepuluh, senantiasa berpegang teguh pada sunnah dan jamaah. Dan yang ke-11, seluruh hidupnya hanya diorientasikan dalam kemanunggalan dengan Allah. Maka, jelaslah bahwa dalam sistem tasawuf ini, unsur-unsur tasawuf sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Al-Hasan Muhammad bin Ahmad Al-Farisi sudah tercakup dan juga sudah teraplikasi dalam ajaran Al-Jailani juga Syekh Siti Jenar. 10 unsur itu adalah: pertama, pengucilan pengesaan. Kedua, pengertian audisi atau sama. Ketiga, persahabatan yang baik. Keempat, kelebihsukaan kepada keutamaan atau al-itsar. Kelima, pemasrahan pilihan pribadi. Keenam, pergerakan ekstase. Ketujuh, pengungkapan pikiran. Kedelapan, perjalanan yang banyak. Kesembilan, pemasrahan rezeki. Dan kesepuluh adalah penolakan untuk menimbun harta dan keduniaan untuk hawa nafsu. Ternyata ajaran semua wali agung itu oleh Syekh Siti Jenar terserap dalam tataran yang lebih sederhana, di mana bagi orang yang sudah berada dalam tataran manunggal, segala bentuk makomat dan ahwal kesufian sudah menjadi lebur. Coba perhatikan pernyataan Pupuh Dangdanggula. Syekh lemah bang lumeket jatining endi sirnaning antaya mulya dat kadiman budayane dalile rama itu sah mangnil kaos linergi uculing jamparing plas gandewane embuh serenga tarekat hakikat miang maripat palasta datan kabudi dat jatining wanda. Artinya adalah Syekh Siti Jenar lekat dengan kebenaran, mengetahui cara memusnahkan antaya mulya, yaitu zat yang mengekalkan budi. Dalilnya rama itu saman anil kauf, seperti lepasnya anak panah yang tidak diketahui ada di mana busurnya. Syariat, tarekat, hakikat, dan juga makrifat lenyap tidak dapat dipikirkan. Yang ada adalah zat badan yang sebenarnya.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.